Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Diambil dari 2 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Saudara-saudara, duka cita yang berasal dari Allah membawa kita kepada kesungguhan besar. Kesungguhan yang bagaimana, saudara? Pada waktu duka cita dari Allah itu datang, kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh, baik dalam janji kita maupun dalam komitmen kita, yaitu kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh baik di dalam Tuhan maupun berkomitmen akan janji atau nasar yang kita utarakan. Selain itu, kita bersungguh-sungguh dalam pembelaan diri kita juga. Kita mempunyai alasan melakukan hal-hal yang diutarakan dan sungguh-sungguh diucapkan. Kita juga bersungguh-sungguh dalam menyampaikan kejengkelan dan ketakutan kita kepada Tuhan. Selain itu, kita juga bersungguh-sungguh dalam memohon pertolongan Tuhan. Apabila ada kerinduan yang terbit dan kita sangat terbatas dalam melepas kerinduan tersebut, kita bersungguh-sungguh menyerahkan semua kepada tangan Tuhan yang kuat sampai kerinduan itu terlampiaskan. Kesungguh-sungguhan membuat kita bertobat sampai kita selamat dari binasa. Posisi binasa yang kita punyai sebelumnya, yaitu sebelum duka cita dari Tuhan itu terjadi. Duka cita dari Tuhan itu sungguh-sungguh merubah hidup kita sehingga dikatakan bahwa kita dilahirkan kembali dan kita menjadi ciptaan baru. Seperti 2 Korintus 5:17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, padahal duka cita biasa yang datang dari dunia ini mendatangkan putus asa, tanpa pengharapan, tanpa pertolongan. Yang kita pinta juga datang dari sisi yang sia-sia, dan akhirnya kita binasa tanpa pengharapan, tanpa pertolongan. Dari Roma 5 ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 8 ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 24a, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Jadi dari 3 ayat itu kita bisa melihat pengharapan apa yang dipunyai oleh anak-anak Allah. 1, pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yang kedua, pengharapan akan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Yang ketiga adalah diselamatkan. Saudara-saudara, jadi jelaslah duka cita dari dunia adalah duka cita yang sia-sia,
hidup tanpa pengharapan, dan lama-lama menuju kepada kebinasaan. Duka cita bagaimana yang akan kita pilih? Tentunya duka cita yang berasal dari Tuhan. Hal ini datangnya mendadak tanpa pemberitahuan, tetapi kita pegang ayat 1 ini, bahwa rencana Tuhan membuat atau membawa kebaikan buat kita semua, bukan kecelakaan dan keburukan. Roma 8 ayat 28b mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Demikianlah renungan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.